Pinpot, Yospin Podcast. Kembali di Pinpot, Yospin Podcast. Ya, suaranya sudah seperti om-om. Episode kelima Yospin Podcast di hari ini, Pinpot akan membicarakan sama orang yang lagi-lagi baru kenal sebenarnya. Kayak juga sih. Nggak usah lebay. Jangan bohong. Jangan Tunggu bohong dulu, ya. tunggu dulu. Ya nggak apa-apa. Oke. Minuman datang guys. Iya. Hari ini gue ngobrol sama orang-orang yang masih di sekitaran gue. Hari ini kita akan berbicara dengan, gue nggak akan sebutin profesinya, biar perkenalan sendiri. Hari ini bersama dengan Mbak Anita. Iya. Iya. Halo. Lu ada nama penggemarnya gitu nggak? Belum ada, belum kepikir. Belum sampai ya. Belum sampai tahap itu. Oke. Belum. Semoga suatu hari nanti ya. Amin. Okay. Ada lagunya tuh. Suatu. Oh my God. Direkam sekian. Mungkin ada beberapa yang udah tahu, ada yang belum tahu juga. Ya udahlah, kita anggap aja semua belum tahu. Boleh perkenalkan diri dulu, Mbak. Nama gue Anita, seperti yang udah diperkenalkan. Profesi gue selalu menyebut diri gue adalah guru piano, gitu aja sih. Oke, pertanyaan pertama. Emang guru piano dengan guru keyboard beda? Kalau di definisi gue itu sebenarnya sama. Ini tolong disamakan ya, keyboardnya bukan Logitech ya. Aduh. Ya benar. Karena itu yang biasa dibicarakan dengan Yospin. Piano dan keyboard itu sebenarnya sama gitu ya. Toh touch-nya sama, terus tekniknya sebenarnya sama. Yeah. Hanya kalau orang datang ke tempat les, kita sebut piano, itu berarti lu siap untuk sesuatu yang lebih serius. Yang jangka waktu belajarnya akan lebih panjang. Jadi lu akan kebanyakan juga ngadepin berarti bisa klasik. Biasanya umumnya itu ya. Biasanya piano klasik. Tapi seiring waktu berlalu, belajar piano di sekolah musik itu sekarang udah ada yang namanya piano pop, ada yang namanya piano jazz gitu ya. Atau kadang-kadang ada sekolah musik yang bilangnya kontemporer. Kontemporer. Ya, gitu. Oh, berarti sebenarnya gini, di awalnya itu kalau misalnya piano ya piano aja, keyboard aja gitu, atau iya, biasanya suka dibedainnya gitu. Oke. Terus kalau keyboard itu kadang-kadang lebih ke arah ke digital. Terus kalau piano itu lebih akustik. Tapi sebenarnya sih teknik sama ya. Terus kalau keyboard itu banyak yang yang sebenarnya gue aja ya. Nyebutnya kayak belajar mau main organ tunggal gitu. Kalau keyboard. Kayak gitu. Nah gitu. Ortung. Iya. Yang sebenarnya banyak orang nggak usah les juga bisa gitu. Tapi kadang ada orang tua murid yang nggak begitu ngerti, akhirnya terus maunya jalan pintas. Udahlah. Mungkin kalau ngelihat orang main di weddingan gitu, kayaknya gampang anak gue kayaknya perlu nih belajar yang gini aja. Yang anak gue nggak pengen jadi pemain piano juga, nggak mau jadi musisi, udah belajarnya gini aja deh, yang gampang, yang cepet. Nah itu biasanya mereka jalan pintasnya belajar main keyboard, gitu aja ngomongnya. Oh ya, berarti kalau bisa ditarik kesimpulan sementara, kalau emang yang mau nggak terlalu niat banget, atau mungkin mau yang cari yang cepat, yang instan, belajar keyboard. Yeah. Kalau emang orang tuanya niat, anaknya niat, itu belajar piano. Sesimpel itu dulu. Iya. Sejak kapan jadi guru piano? Start 2009. Bulan Juni 2009. Bulan Juni 2009. Iya. Tanggalnya inget? Enggak deh. Nggak usah. Inget karena itu Sabtu pertama di bulan Juni 2009. Ya udah. Ntar boleh cek sendiri kalau ntar di Google. Kenapa bisa inget banget? Karena itu awal mula memutuskan berhenti kerja kantoran. Terus terima job jadi guru piano. Jadi nggak pernah lupa itu awal mula pekerjaan dadakan yang
mesti dipertanggungjawabkan sama orang tua, kayak kamu berhenti dari kantor terus habis ini kerja apa. Nah itu jawabannya itu, makanya nggak pernah lupa, nggak pernah lupa tanggal itu. Sekarang kita geser sedikit. Pertanyaannya, kenapa berani dari yang tadinya kerja kantoran tiba-tiba jadi guru? Jadi guru piano ya? Sebenarnya bukan karena masalah berani dan gak berani ya. Kalau Yospin mah kenal ya. Yeah. Gue tuh orangnya nekat gitu. Yeah. Terus kayak punya keyakinan. Nah keyakinannya gini, ada sekitar 40-30% keyakinannya adalah gue sekolah musik. Oke. Gue kuliah musikan. Terus yang kedua, gue ngerasa gue punya bakat ngajar. Oke. Gitu. Dan ya 2 itu aja. Cuma mengandalkan itu aja. Iya, berarti sebenarnya lebih ke nekat aja. Maksudnya iya nggak sih kalau ngomong kasar itu agak nekat aja. Iya. Kan kadang ada orang yang gue punya ini, gue bisa gini, tapi kayak aduh kayaknya gue nggak yakin deh untuk meninggalkan zona nyaman itu kan maksudnya. Tapi untuk memutuskan jadi guru musik itu pun sebenarnya kayak ada keyakinan karena sebelumnya pernah kerja kantoran. Tentu saja kalau kerja kantoran tuh gue punya penghasilan tetap. Dan di zaman itu orang tua gue masih lengkap. Jadi ada istilah gue masih punya safety net. Oke. Jadi ketika gue memutuskan untuk gue ngajar, misalkan gue nggak hidup, masih ada safety net di belakang. Dan safety netnya itu antara savingnya gue sama penghasilan orang tua. Masih berpikir begitu ya. Mungkin ada orang yang akan hidupnya lebih tight lagi dari gue, mungkin jangan pakai cara ini gitu ya. Oh iya. Masing-masing lah ya itu lah ya. Terus pertama kali ngelamar ke sekolah musik atau ujuk-ujuk pede aja, gue bikin private nih atau sebelumnya lu private kan? Lu lebih ke private ya? Enggak. Jadi ini juga aneh. Jadi 2009 mungkin 2008 atau 2007 itu gue tuh ikut band yang isinya perempuan semua. Terus hanya baru 1 kali latihan bubar. Ya lo tau lah, perempuan dikumpulin semua. Tapi ada yang jadi loh. Iya. Ada yang jadi kan. Ini kayaknya isinya setan semua. 1 kali latihan langsung bubar gitu kan. Nah, salah satu pemain biolanya itu waktu kita lagi duduk-duduk ngobrol itu bilang, "Oh, Kak Anita main piano?" "Iya." "Mau ngajar piano enggak, ngajar anak kecil?" "Oh, boleh-boleh aja, mau." gitu. Tapi setelah dia ngomong gitu, ya guenya juga lupa kan waktu itu masih ngantor. Terus enggak pernah ada cerita. Nah, jadi itu tawaran pekerjaan itu datang di bulan gue kan masuk kerja jadi guru musiknya guru piano Juni. Nah, gue tuh bilang sama orang tua gue mau berhenti itu bulan Juni. Enggak bener ya, Mei Juni. Gue kerja. Lu kerja Juni. Dari Juni awal Sabtu pertama. Juli. Gue mulai Juli. Oke. Juli, terus Juni itu gue bilang gue mau berhenti. Terus deg-degan karena gue nggak punya backup. Gue nggak tahu mau kerja di mana. Nah itu di tengah-tengah bulan yang udah penuh gengsi, aduh gimana ini. Tiba-tiba gue ditelepon. Anita, saya dapat nomor telepon kamu dari si ini. Aduh maaf ya, sorry. Yang ngasih kerjaan gue lupa lagi namanya siapa. Oh, namanya Astrid, gue ingat Astrid. Astridnya bukan penyanyi tapi kan. Itu ada Astrid juga. Dia pemain biola. Iya, saya tahu nomor kamu dari Astrid nih. Hah? Astrid yang mana? Terus kayak, oh Astrid yang main biola. Terus, oke, ingat. Gitu. Katanya kamu mau ngajar anak kecil, ngajar piano. Oh mau, ya. Oke, kita mulai bulan depan ya. Terus kayak, oke, yes, jadi resign dengan tenang, punya pekerjaan. Ya, tapi di pikiran kepala mungkin ya penghasilan hari itu mungkin lebih kecil dari kerja kantoran. Terus, ya udah dapat kerjanya dari situ. Nah, setelah dari kerjaan ngajar di sekolah musik itu, sekolah musiknya itu sebenarnya dibilang bukan yang pakai brand nama gede-gede ya, tapi muridnya banyak banget. Jadi kayak mungkin total tuh kalau lagi konser tuh 100 anak. Dan di rumahan. Dan si ibu ini tuh psikolog anak. Jadi gue tuh kayak ngajar itu kayak
dapat hadiah banyak gitu ya istilahnya. Oke, gue nggak berpengalaman jadi pengajar. Gue memang bisa main piano tapi nggak ngajar, itu kan hal yang berbeda gitu kan. Terus kayak wow, terus gue kerja sama psikolog anak juga, yang setiap kali gue ngajar tuh itu kayak ada dia punya reviewnya. Jadi anak itu, jadi dia ada diagnosisnya. Anak tuh ini ngajarnya gini, anak tuh gini, diagnosisnya gini. Jadi gue cara ngajarnya gini terus kayak wow, enak di gue ya. Jadi tuh, nah disitulah gue tuh kayak, makanya waktu 6 bulan kemudian gue ditawarin kerjaan di sekolah musik yang lain lagi, kayak orang tuh udah bilang ngajarnya bagus ya. Karena gue udah terbiasa dan terbiasa dengan anak gini ngajarnya gini, orang begini gini, karena dia juga psikolog gitu. Berarti waktu itu ditawarin itu untuk ngajar anak kecil. Maksudnya untuk ngajar satu tempat les? Iya, cuma satu tempat les doang. Tapi gara-gara tempat les itu akhirnya gue dapet privat. Terus habis itu ditawarin ngajar tempat lain juga. Full time waktu itu? Maksudnya hampir setiap hari? Dulu belum full time. Tapi istilahnya seminggu gue ngajar tuh kalau nggak salah hari. Jadi gue sebenarnya selang-seling sama kuliah S2 dulu. Jadi kalau hari apa, dan gue masih sebenarnya ada kerja kantor sedikit gitu. Masih ada. Gue orang yang sangat tidak bisa diem sih. Nah jadi belum full banget sih. Belum full banget. Pas tahun 2010 baru full banget. Termasuk tiba-tiba dapat tawaran ngajar di kampus tahun 2009 itu juga, bulan Agustusnya. Itu jadi gantiin orang jarak juga. Sebulan itu ya. Jarak sebulan tiba-tiba ditawarin ngajar di kampus. Udah jadi guru les di sekolah musik. 6 bulan kemudian namanya harum. Harum namanya gitu. Dan ngajar kampus itu gara-gara gue ngajar anaknya rektor. Gitu. Iya, jadi kayak berentet gitu. Jadi gue ngerasa inilah yang namanya dikasih jalan sama Tuhan tuh ya gini. Jadi kalau ada orang ya di luar sana lagi dapat jalan yang begitu dilegain, ya jangan ragu-ragu untuk diambil sih. Betul ya. Kalau ada jalan sikat aja. Yoi. Sukses nggak sukses belakangan kan, hajar dulu. Ambil aja dulu. Kan kita nggak tahu kan. Gitu. Berarti setelah 6 bulan berarti ngajar di 2 tempat les. Atau mungkin setelah 6 bulan pertama gue satu tempat les. Tahun 2010 bulan Februari gue ngajar di sekolah musik yang kedua. Berarti yang pertama udah enggak? Masih terus. Masih. Yang pertama itu gue bertahan sampai 2015. Wow. Iya, gue tahan lama banget di situ karena ilmunya banyak banget. Karena di hari pertama gue ngajar itu kan dulu bayangannya paling gue ngajar 5 orang 6 orang gitu. Ternyata waktu gue datang murid gue 11. Dalam 1 minggu. Dalam 1 hari itu. Jadi hari pertama gue ngajar itu murid gue antara 10 atau 11, gue udah lupa ya, itu udah sekian tahun yang lalu. Terus pas pulang tuh bokap tuh penanya, "Hei, ngajar berapa?" Udah ngenyek banget deh papa tuh, pokoknya ngenyek banget. "Ngajar berapa hari ini?" 10 atau 11, ya anggaplah 11 ya. 11 orang. Waduh. Kok bisa? Udah mulai goyang nih. Bokap gue kayak oke. Serius nih anak nih berarti ya. Iya. Terus gitu. Ya itulah awal-awal gue ngajar. Buat yang mungkin belum pernah tahu soal sekolah musik, les musik ya, bisa bilang sekolah musik. Tempat les-lesan gitu. Tempat les musik itu biasanya rata-rata dalam 1 kali ngajar, maksudnya 1 anak itu biasanya berapa lama sih? Kalau sekolah-sekolah franchise ya, itu biasanya mereka punya 30 menit. Tapi kalau sekolah-sekolah yang owner-ownernya itu maksudnya megang sendiri, buka sendiri, umumnya ya mereka buka 45 menit. Terus kalau yang lebih misalnya sangat serius, nanti kelasnya bisa dibagi 2. Jadi ada kelas, kalau piano, ini karena gue ngajar piano ya. Ada jadi kelas piano sendiri, nanti ada kelas teori sendiri. Berarti beda-beda ya? Tergantung tempat les ya berarti ya? Tergantung tempat lesnya. Biasanya ada target gak sih? Maksudnya kayak misalnya nih anak harus lulus berapa gitu ya? Ada sekolah musik tuh bikin 1 levelnya tuh 6 bulan. 1 level 6 bulan, tapi ada jaraknya. Jadi 6 bulan sampai 1 tahun itu harus lulus. Atau
ada batas maksimal. Kalau tempat gue ngajar yang sekarang tuh bisa batas maksimalnya 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Satu level? 1 level, karena terutama kalau yang tempat gue ngajar sekarang ini, dia perbedaan antara misalnya basic dan grade 1 itu kesulitannya udah jauh sekali. Oke. Gitu. Jadi kadang-kadang lulus basic bisa belajar basic cuma 3 bulan gitu bisa. Terus nanti pas dia masuk grade 1 kaget. Nah, ada kalau misalnya udah dapet guru yang penting lulus ujian dulu deh yang basic gitu kan. Nah, ada guru yang nggak detail. Oke. Nah, kalau gue orang yang dari awal udah detail aja. Karena di kepala gue tuh mikirnya gini. Kalau lu belajar sama gue, lu tuh gue target kalau lu lepas dari gue, lu harus bisa sendiri. Oke. Jadi istilahnya lu tanpa guru pun lu bisa. Atau kalau gue kasih ke guru lain, lu tuh udah mandiri. Iya, nggak mulai dari nol lagi. Iya, betul. Oh gitu. Terus berarti kan dari setelah 6 bulan yang pertama di tempat les yang pertama, mulai ada private juga ya? Iya. Pokoknya beda 1 bulan gue udah dapat private. Itu gimana ceritanya? Maksudnya apa emang lu open untuk gue bikin private lo nih kalau mau, atau mungkin memang tiba-tiba ada orang tua yang iseng aja nanya Bu bisa nggak kalau ngajarin anak saya private di rumah atau gimana itu? Sebenarnya karena gue adalah pemain piano di gereja, jadi gue pernah lagi main gitu, lagi main piano gitu, dan ternyata salah satu orang tua gitu datang, dan dia adalah pemain piano. Oke. Dia lulusan sekolah piano bergengsi di Jakarta, yang 3 huruf pokoknya. Oh iya. Pokoknya kalau yang pendengar pasti tahu. KYT. Merek helm itu. SNI. Iya bisa. Iya, jadi dia datang, dia bilang, "Kamu tuh les piano ya?" "Iya." "Kamu punya basic klasik?" "Iya." Ya, pas dia cerita saya lulusan ini, terus kayak, oh iya pastilah dia tahu lah gitu. Nah, terus dia bilang, "Lesin anak saya dong." Nah, itu justru murid private gue yang pertama adalah murid berkebutuhan khusus. Murid yang tadi, yang yang orang tua muridnya datang. Sorry, gue potong dulu. Kenapa orang tuanya nggak mau ngajarin? Karena kan maksudnya gini, dia punya basic yang sama juga dengan lu ya. Maksudnya kenapa nggak orang tuanya aja? Karena kan maksudnya kalau orang tuanya ngajarin kan satu kan lebih kedekatannya pasti lebih dekat kan. Kenapa? Iya, itu sebenarnya masih misteri buat gue. Jadi nggak bisa dibikin satu pola yang pasti. Oke. Karena bos gue dari sekolah musik yang pertama itu ngajar anaknya sendiri dan sukses. Dan sukses. Tapi ada juga yang dia ngajarin sendiri akhirnya berantem sama anaknya. Mungkin itu kali ya. Iya, jadi pasti ada perdebatan tersendiri yang kayaknya anaknya yang nggak nurut, atau orang tua muridnya juga. Ya, lu tau lah, mak kalau ngajarin anaknya tuh suka kehilangan kesabaran lebih cepat gitu kan, ketimbang kalau orang lain yang ngajarin anaknya gitu kan. Gitu. Berarti itu anak itu akhirnya lu ajar, dan itu mungkin anak pertama yang ABK? Iya, anak berkebutuhan khusus yang pertama yang gue dapat. Jadi, nah tapi gue berani ngambil karena at the same time gue ngajar yang di sekolah musik pertama itu. Waktu itu berarti itu jalan baru 2 bulan. Gue memang punya anak berkebutuhan khusus di tempat ngajar. Jadi tapi kasusnya beda. Kalau yang si ibu ini anaknya slow learner. Kalau ibu yang mana nih? Yang di gereja tadi itu slow learner. Yang di sekolah musik itu hiperaktif. Oh, jauh banget tuh. Iya, yang satu cepet banget, yang satu lambat. Iya. Tapi gue suka diajarin kan sama yang punya sekolah mesti ngatasin anaknya gimana. Jadi kalau hiperaktif itu gue sampai dulu harus kaget. Jadi misalnya kamu tunggu di sini ya, miss-nya mau ambil barang di luar. Terus atau apalah gue biasanya. Jadi gue tinggal lagi duduk manis, gue balik dia udah di atas piano. Iya itu udah luar biasa banget. Itu juga maksudnya gue orang yang tidak pernah mau berurusan dengan anak kecil. Dulu tuh banyak dah sahabat-sahabat gue yang tahu bahwa gue sangat tidak mau berurusan dengan anak kecil. Dan kali ini gue berhadapan dengan anak kecil. Dan itu kasus yang membuat gue kaget banget. Waduh, ya mau nggak mau gue harus gendong, kalau enggak ya gue harus cepet-cepet begitu. Jadi kayak harus respon gue harus sangat cepet sih kalau ngadepin anak-anak gitu. Tapi kalau ABK private itu emang sama juga durasinya?
Iya, gue Masih tetap ambilnya gitu. setengah jam atau 45 menit. Kalau gue privat biasanya gue ambil 45. Oh, private 45 pasti ya. Dengan alasan ya. Kadang-kadang orang bilang kenapa nggak 1 jam sih, Net? Benar. Mungkin kalau guru-guru yang ngajar ya, guru tuh pasti tahu ngajar 30 menit tuh udah berat. Oke. Kalau gue orang yang sangat intens kalau ngajar, jadi gue kalau 30 menit tuh gue manteng. Ada kan guru les yang muridnya ngapain, dia main handphone, kan? Ya. Apa dia main apa? Gue tuh orang nggak bisa gitu. Jadi waktu murid gue main, gue manteng, dan hampir manteng tuh gue mikir, ini arahnya kemana ya? Oh, sambil ngebaca. Habis ini gue mau ngasih PR apa? Dan gue kadang-kadang kepikiran dia akan menjadi seperti apa. Gue tuh suka udah terbayang. Karena setiap anak itu nggak bisa arahnya sama. Oke. Walaupun kalau sekolah musik pasti punya program, itu pasti arahnya sama. Oke, di highlight dulu. Nggak semua anak hasilnya sama. Iya. Dan rata-rata nggak cuma sekolah musik ya. Mungkin orang tua juga berpikir ya anak gua harus begini, mesti kayak anak tetangga gitu dan segala macam. Berarti intinya sebenarnya sah-sah aja dong beda. Iya kan? Karena gampang. Tuhan menciptakan tangan manusia itu aja beda. Tulang lu tuh tiap orang tuh udah beda. Jadi besar kecilnya itu aja sudah menentukan bunyinya lu di atas piano. Oke. Itu besar kecilnya tulang itu udah menentukan bunyinya di atas piano. Itu yang membuat orang itu kalau kok lagu yang sama dimainin ini rasanya gini, yang ini rasanya gini gitu ya. Itu karena tulang. Terus yang kedua bakat ya. Bakat itu faktor X. Jadi bisa nggak sih kalau yang otaknya pinter banget main musik bagus tuh? Oh bisa banget. Atau yang misalnya nggak bakat bisa main musik bagus banget? Oh bisa banget. Itu bisa dipelajari. Kalau kita jadi guru tuh kita tahu kita belokin kemana. Cuman kalau udah pemberian Tuhan ya faktor X, nggak bisa bohong ya. Yaitu pasti sebagus apapun dia nanti akan punya rasa yang berbeda. Dan itu sah-sah aja kan? Iya, sah aja. Dan itu biasa gue cerita dengan jujur dengan orang tua murid. Ini anakmu tuh pinter banget. Nah kan misalnya dia bilang, kalau ini kenapa bisa bunyinya gini? Nah gue biasanya menjelaskan, agak beda ya Bu ya kasusnya kalau dia berbakat. Gitu. Dan sebagai guru musik tuh kita tahu mana yang berbakat, mana yang gak berbakat kan. Tapi dulu gue juga menilai agak lama kalau berbakat dan gak berbakat. Gue lihat dalam 1 tahun 2 tahun tuh gue baru nebak. Kalau sekarang udah mulai cepet ngelihatnya, oh ini bakat banget nih, ini ya bakat, oh ini pinter sekali. Jadi atau dalam sekali pertemuan gue udah tahu, oh ini anak otak kiri, ini anak otak kanan. Jadi gue cara ngajarnya udah beda. Udah berarti lu udah punya bekal banget nih sekarang ya kan. Tapi pernah nggak sih mesti kayak memang ini anaknya udah susah, nggak bakat, tidak potensi, mamanya maksa. Iya. Oh banyak. Contoh kasusnya gimana tuh? Yang lu inget banget? Umumnya di sekolah musik, mamahnya temenan. Mamah ibu dan ibu berteman. Oh, ada 2 orang ibu ya berteman. Anaknya ngelesin anaknya di gue. Terus anaknya yang satu pinter nih. Mereka masuk barengan juga. Pinter, yang satu maju dengan cepat. Yang pinter ini belajar dalam 1 bulan bisa 6-8 lagu. Jadi misalnya sekali ketemu udah bisa cepet banget gitu. Terus, nah kalau yang anak kedua ini sama masuknya, tapi belajar lagu 1 aja itu harus diulang bisa sampai 2-3 minggu. Kan lambat ya. Otomatis untuk ngejar, gampang lah buat ngejar bahan ujian aja ya. Kalau kita ngajar di tempat les itu kan selalu ada ujian sebagai apa sih maksudnya bahan tesnya gitu ya. Untuk evaluasi hasil belajar. Terus di situ nggak kesampaian misalnya 6 bulan atau setahun gitu, wah nggak nyampe nih. Terus orang tuanya bilang udahlah hasil apa aja, ya gitu ya. Nah itu sering kejadian. Permasalahannya kan kalau di tempat ngajar gue yang sekarang, hasil belajar murid dan nama guru itu dipajang. Dipertaruhkan lah ya. Iya, berarti nama seorang guru itu dipertaruhkan. Dibilang anakku nih kenapa ya? Dan gue biasanya kebanyakan jujur aja sih sama orang tua.
maaf ya jangan dibandingkan, apalagi kalau mereka berteman ya, mereka ngobrol dong kan. Dia ini belajar cepat sekali, saya kasih PR ini langsung ini, kalau anakmu tuh gini-gini gitu. Saya tidak bisa bilang bahwa dia tuh nggak bisa sama sekali, karena gue nggak pernah percaya orang tuh nggak bisa main musik sama sekali, tuh gue nggak percaya. Karena itu ilmu yang bisa dipelajari banget. Hanya anakmu ini mungkin ya interestnya juga baru datang nanti, 2 atau 3 tahun mendatang. Nah itu banyak kejadian. Akhirnya gue larin ke anak lain dulu, karena gue punya so far ya dalam 10 tahun gue ngajar, gue punya 3 murid yang pinter-pinter. 3 murid gue yang pinter-pinter ini punya keinginan belajar main piano setelah les 5 tahun. Wow, setelah 5 tahun? Dan setelah 5 tahun itu gue langsung harus angkat, maksudnya gue harus tepuk tangan karena bagus sekali mainnya. Luar biasa. Jadi kayak dulu gue sampai berpikir 5 tahun kok gini terus gitu ya. Tapi setelah 5 tahun itu kayak tiba-tiba ilmu yang ada di 5 tahun yang sebelumnya itu ngumpul semua terus jadi. Iya. Jadi kadang-kadang gue ngerasa emang kadang butuh waktu gitu. Anak itu sampai ngerasa gitu kan. Gitu. Terus ada anak yang ambisius yang langsung belajar, maksudnya belajar gimana gitu. Biasanya karena otak kiri pinter. Bisa tuh cepet, ambisius biasanya. Tapi nanti hasilnya dengan anak yang ketemu 5 tahun kemudian jadi itu bagusan mereka. Ya kita nggak bisa bohong ya. Kembali lagi kalau pemberian Tuhan lain cerita ya. Faktor X itu penting. Nggak tahu, bukan yang paling penting, tapi memang ya efek sih dalam berseni. Nggak bisa dilawan lah ibaratnya. Tapi gini, itu kan balik lagi yang misalnya kayak nih anaknya nih nggak bisa cepet nih misalnya. Tapi kan ada orang tua ngeyel ya. Iya. Masa sih? Pasti bisa lah. Ini aja gurunya nggak benar. Pernah punya pengalaman? Pernah banget. Gimana? Kalau yang gurunya nggak bisa, biasanya ya karena gue udah pengalaman dan gue orangnya straightforward. Terus gue bilang, kalau merasa anaknya tidak maju dengan saya, lebih baik ibu pindahkan. Dulu di tempat ngajar manapun, gue ini termasuk orang yang suka buang murid sebenarnya. Resepsionisnya suka pusing. Tapi gini, gue tuh mau gini. Gue sebenarnya bukan karena gue sombong ya. Tapi gue bertanggung jawab atas uang yang dibayarkan kepada gue. Jadi kalau misalkan dia nggak maju sama gue, orang tua nggak satisfied dengan gue, jangan lu bertahan sama gue. Jadi lu pergilah dengan guru lain. Gitu. Siapa tahu memang lebih maju. Tapi umumnya sih ya, kalau sama gue aja nggak bisa maju, biasanya mau guru lain seret juga. Iya, karena di satu sisi gue nggak tahu kenapa ya, gue yang sangat tidak sabaran ini, kata orang-orang, bahkan kata mami gue sendiri, gue yang sangat tidak sabar ini kalau udah ngajar anak kecil tiba-tiba bisa jadi sabar gitu. Ya gue nggak tahu. Itu mungkin kalau gue bilang ya, ya ternyata gue tuh punya bakat di situ. Gitu. Tapi pernah nggak sih misalnya kejadian yang akhirnya setelah pindah guru itu akan jadi lebih bagus? Ada pernah kejadian. Terus orang tua sombong nggak? Enggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Hanya kembali lagi guru dan murid itu perlu ada chemistry. Jadi kalau chemistry itu nggak terjadi, ya jangan merasa bersalah sih. Emang kayak kita temenan aja kan. Kalau nggak cocok ya udahlah gitu kan. Nggak usah dipaksa daripada jadi penderitaan. Betul. Tapi kalau misalnya yang akhirnya setelah pindah guru juga tidak berhasil, lu sempat ada ngerasa dibilangin bener kan gitu? ada kepikir gitu gak sih? Sempat kepikir apa gue bilang, gue dibilangin gak percaya sih gitu. Sempat ada yang ke situ gak sih? Enggak sih, gue biasanya jarang mikir begitu gue. Jarang mikir kalau dia sama guru lain gak sukses ya udah. Atau memang bukan jalannya aja. Gue gitu aja segampang itu. Bukan jalan lu aja, main musik udah gitu. Terus kalau misalnya kita ngomong nih setelah kurang lebih 10 tahun lah ya. 10 tahun lo jadi guru, entah itu private atau mungkin yang di tempat les. Kira-kira total murid lo 100 lebih dong.
Iya ada. 100 lebih. Ada. 200? Enggak lah, enggak. Nggak sampai. Enggak, karena banyak yang bertahan lama. Oke. Ada yang bertahan Bertahan lama. Jadi lama. ada yang bahkan bisa jadi teman curhat. Oh ya? Ada anak-anak yang suka curhat. Bahkan anak yang Kak kuliah apa ya? Nah, itu Oke. kejadian tuh. Oke. Jadi sampai gue sendiri sampai bangga loh karena Oh. gue merekomendasikan sesuatu yang akhirnya dia cintai. Oke. Ya, jadi Gimana ceritanya tuh? aduh ini agak keluar dikit ya. Apa-apa, Jadi nggak apa-apa. gue itu kalau ngajar musik itu selalu seneng anak-anak itu kayak bawa stiker, bawa pensil warna, bawa apa gitu. Karena nanti kalau lagunya kelar, gue selalu bilang diwarnain atau digambar. Terus satu hari gue lihat murid gue ini kayaknya demen banget begitu kan. Dari kecil karena gue pegang dia dari kelas 2 SD. Hi Grace. Nama muridnya itu. Terus gue ngeliat kayaknya nih anak boleh banget nih. Terus kalau lu belajar musik, belajar klasik dan baca not balok, lu mau nggak mau lu punya otak itu terlatih punya perspektif gambar, ada gambar sesuatu dan misalnya apa ya, kita nyebutnya apa ya, jadi kalau lihat gambar ini kita responnya ini, lihat gambarnya responnya ini, karena baca not balok terus kita tahu kan kita mesti main apa. Nah itu pas dia udah mulai SMA gue bilang kenapa nggak jadi arsitek. SMA. Iya. Terus ya dia mikir-mikir, iya juga ya Kak. Terus akhirnya dia sekarang kuliah arsitek. Dulunya mau ngambil kuliah yang di universitas ya di Jakarta aja yang gampang. Terus kalau bisa kuliah yang di kampus bagus kenapa enggak? Nah gue memang orangnya gitu, kenapa suka dorong orang gitu kan. Terus akhirnya dia kuliah dan sekarang suka dia tuh kayak, Kak aku tuh bahagia banget loh gitu. Sampai sekarang masih les sama lu? Kalau dia lagi bosan kuliah sih gue suka ditelepon. Dia Kak datang sini Kak aku mau main piano gitu. Oh gitu. Iya gue juga kadang-kadang cuma jadi penonton sih. Oh cuman datang ya emang pengen ngeliat aja gitu maksudnya butuh dilihat aja gitu mas apa atau iya atau dia mau tukar pikiran apa gitu. Oh oke. Suka ada yang kejadian gitu. Kadang-kadang gue tuh obat stres juga. Baik. Kalau misalkan ibu-ibu, gue punya murid ibu-ibu banyak kan. Ada beberapa lah, nggak bisa bilang banyak. Ada beberapa. Itu gue datang itu sebagai obat stres. Jadi gue nemenin dia latihan piano, mengarahkan dia mesti belajar lagu apa gitu. Itu tetap ya sebagai guru ya. Lo mau lagunya jadi apa? Gue tetap ngajar di track itu. Hanya gue nggak bisa membuat dia harus punya target. Lo mesti jago banget gitu nggak. Jadi gue ada track yang ya udah ini. Ya jadi gue nemenin dia untuk apa sih? Ya main piano tuh cuma ngatasin stres aja gitu. Oke, berarti range umur murid lu ini nggak semuanya anak kecil dong? Enggak. Gue pernah punya murid tertua umur 70. Serius? Serius. Laki-laki perempuan? Ibu-ibu. Ibu-ibu. 70 tahun. 70 tahun. Kenapa dia maksudnya kenapa dia mau belajar piano gitu loh maksudnya? Bosen di rumah. Oke. Jadi dia pengen punya tantangan. Sesimpel itu aja ya? Sesimpel itu. Paling muda umur berapa? Pernah kejadian 3 tahun. Hah? 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Tapi gue selalu punya ini ya, punya syarat. Jadi kalau belajar sama gue itu, gue hanya anak yang umur 3 tahun, gue maunya anak perempuan. Kenapa? Menurut yang gue baca juga, jadi perkembangan otak perempuan, maaf ya kalau psikiater, psikolog atau apapun itu bilang sebenarnya gue salah, tapi ini hasil apa yang gue jalanin. Setiap gue ngajar, gue pernah membandingkan anak cowok, anak cewek, umur 3 tahun. Oh iya, kalau gue ngajar juga, anaknya juga harus udah sekolah. Oh gitu? Harus udah kindi, soalnya biar dia bisa bedain warna, bedain bentuk, dan apapun itu. Oh ya, karena tadi yang lu bawain, stiker dan segala macam, oke. Supaya bahasanya juga lebih gampang. Nah, kalau anak cewek tuh lebih cepet, nangkepnya lebih cepat. Ya maksudnya kalau dibilang ngeh juga enggak lah, umur 3 tahun kan ya, ngeh banget enggak. Tapi kalau anak laki enggak tahu kenapa masih kayak melayang gitu, melayang. Oh pengen main-main aja? Iya enggak ngeh aja, apa yang kita obrolin tuh juga dia enggak, kayak enggak sadar aja gitu. Itu kalau anak laki. Pertama kali tuh umur 3 tahun? Ada yang umur 3 tahun. Gimana ngajarnya? Udah ada bukunya kan, tinggal ngikutin. Hanya kalau anak perempuan masih bisa ngikut tuh. Jadi ada step-stepnya gitu kan. Kalau ada yang buku bagus tuh kita tinggal ngikutin step. Kalau anak cowok tuh sehalaman 2 halaman bisa lama banget loh. Oh gitu? Iya. Gue nggak tahu apakah gue emang nggak cocok atau apa ya. Tapi so far
kalau ngajar anak cowok yang umur segitu emang agak berat. Berat ya. Tapi kalau anak laki umur 6 tahun, mereka belajarnya cepat. Oke. Jadi gini, kalau anak cowok tuh ya, kalau sudah mulai umur berapa ya, sekitar. Jadi dia perkembangannya tuh lebih lambat katanya ya, perkembangan otaknya lebih lambat. Tapi setelah itu dia akan sangat cepat. Oke. Jadi kalau lu bandingin ya, kalau waktu lu SD, Heeh. temen-temen juara kelas lu kebanyakan pasti perempuan. Iya. Nanti pas udah SMP, SMA, banyak anak laki yang lebih pintar. Itu karena perkembangan otaknya itu habis itu dia cepet banget. Gitu. Makanya gue kalau ngajar anak laki maunya start kelas 1 SD. Lebih milih ke situ ya. Berarti udah sekitar umur 6 tahunan lah ya. Terus dari 2 ini kan di tempat les dan private. Enakan mana? Kalau ngajar dua-duanya. Iya, maksudnya salah satu ya. Pokoknya kebahagiaan dua-duanya. Kalau uang privat. Kalau uang privat. Terus dengan fleksibilitas waktunya lebih gampang private ya? Iya, private. Oke. Ada guru yang nggak terlalu suka private karena katanya sih anak kalau di rumah nggak bisa diatur. Oh gitu. Iya, banyak yang bilang gitu. Banyak yang bilang gitu juga. Tapi kalau gue di rumah santai aja sih. Santai aja. Dan gue orang yang gini, jujur aja ya. Maksudnya gue tuh ekspresi gue tuh jujur aja. Jadi misalkan anak bagus ya, gue bilang gue akan puji, wow bagus. Kadang ada guru-guru yang kayak menahan pujian. Itu ada. Tapi buat gue kejujuran itu penting. Jadi kalau memang dia bagus ya, wow lu bagus banget. Atau gue kadang-kadang bisa tepuk tangan. Atau gue kadang-kadang bisa sambil nyalamin dia, tetos sama dia gitu ya. Itu udah ungkapan kayak kebanggaan gue gitu. Kalau dia jelek, jadi gue biasanya juga, dan mereka juga tahu lah gue, kan murid-murid gue tahu gue tuh judes juga. Aduh, kalau nggak latihan tuh bunyinya nggak enak. Lo akan ngomong gitu? Ya, gue pasti gitu. Nggak enak dengernya, ganggu. Gue bilang kamu belajar lah gitu kan. Gitu kayak gitu. Nah, di rumah pun kalau gue privat, terus ada orang tua murid ada di sekitar gue, ya gue emang sejujur itu aja. Kalau gue memang mesti marah ya gue marah. Kalau gue mesti teriak gitu. Jadi gue emang sejujur itu aja. Ada yang sakit hati nggak? Pasti ada. Nggak, maksudnya gini, sakit hatinya kan ya pasti kan nggak. Masa anak gue dibentak-bentak gitu kan? Secara terang-terangan gitu. Maksudnya kan banyak pasti rata-rata yang nggak secara terang. Udah besok gak usah panggil lagi gitu misalnya. Iya. Kalau kejadian gue sampai nggak dipanggil lagi, kayaknya nggak pernah sih. Nggak. Yang mengekspresikan secara langsung ada nggak? Maksudnya kayak, loh kok ngajarnya muara-muara sih? Oh enggak sih, enggak. Karena biasanya udah hafal. Gue tuh reasonable banget. Marahnya tuh reasonable. Dan gue tuh nggak gampang marah. Kayak gue bilang tadi kan. Gue tuh cukup sabar. Jadi gue tuh kalau sampai marah tuh biasanya udah kayak 5 menit, 10 menit terakhir. Itu dan orang tuh udah hafal. Itu pasti anak gue tuh udah ngawur banget kalau sampai gue meledak gitu. Berarti ibaratnya nama lu sudah sangat apa ya? Kalau dibilang harum namanya ya, maksudnya ya termasuk ada lah ya maksudnya. Enggak segitunya lah. Enggak segitunya ya. Enggak segitu. Banyak yang lebih hebat, banyak yang bayarannya juga udah dolar-dolaran. Berarti kalau misalnya dibilang mitosnya guru les private itu private sih, privat ya, anything lah ya, sama lah ya. Itu duitnya banyak, bener gak sih? Bisa jadi ya. Berarti lu mengamini ya? Mengamini. Kalau lu hidupnya benar-benar private semua ya. Atau lu buka sekolah sendiri atau di rumah tuh buka sendiri ya. Tapi kalau gue karena combine kan, private sama di les-lesan, jadi nggak terlalu gede. Kenapa lu memilih itu? Maksudnya gini, kenapa lu nggak mencoba untuk terjun private aja semua gitu ya? Ya, atau private semua atau nggak mungkin lesan semua? Gue tidak memungkiri bahwa diri gue ini suka kebebasan. Makanya gue ngajar private. Jadi gue punya idealisme sendiri untuk membentuk seorang murid. Murid mau kayak apa, terus jalan gue kayak apa. Kalau di sekolah musik kan lu ada tracknya, lu udah ada gambarannya, ada kurikulumnya. Nah, tapi kenapa gue tetap bertahan di sekolah musik? Supaya gue belajar tetap nggak terlalu bebas. Belajar bahwa gue harus tetap belajar mengikuti orang. Jadi gue balance. Sesimpel itu aja ya. Iya, gue harus balance. Jadi gue harus bisa kerja sendiri, tapi juga gue bisa kerja buat orang lain. Balance. Tapi
menurut lu nih, ini terlepas dari kacamata lu sebagai seorang guru private dan guru les ya. Sebenarnya worth nggak sih dengan maksudnya apa yang di-spend untuk misalnya nggak kita ngomong kayak gua nggak mendiskreditkan tempat les ya atau mungkin guru les gitu, maksudnya kayak kan menurut gua ya itu kan agak lumayan. Mahal, emang mahal. Ya. Les musik itu mahal. Les musik itu mahal. Maksudnya worth nggak sih dengan apa ya? Dengan apa yang diajarkan atau mungkin dengan apa yang akan terjadinya, misalnya hasilnya nih worth nggak sih? Tergantung pada dua hal. Oke. Satu gurunya. Lu kalau dapat guru yang luar biasa, yang guru yang bagus ya, lu pasti berkembang dengan baik. Yang kedua, muridnya. Ya. Kalau muridnya nggak doyan belajar, percuma. Semahal apapun gurunya. Jadi percuma ya? Gini, ada anak berbakat ya. Latihan itu bisa kejadian ya, belajar satu lagu itu hanya perlu 1 jam. Wow. Ada, karena gue punya murid itu kalau mau les doang belajar. Oke. Iya. Tapi hasilnya luar biasa. Atau kalau gue kasih PR banyak gitu ya, ya dia belajar 2 jam lah. Dan tapi juga latihannya cuma hari itu juga. Tapi luar biasa gitu. Terus jadi kalau dia belajar dengan serius, dengan latihan yang serius, ya dia pasti bisa. Tapi kalau lo nggak latihan, percuma. Karena ini bukan matematika. Dia bukan ilmu eksakta. Jadi semua tergantung lo latihan. Jadi walaupun lo sangat berbakat, lo perlu latihan. Cuma sebagai tambahan ya. Jadi kalau misalkan ya, anak umur 6 sampai 10 tahun itu tangannya masih fleksibel. Lewat dari situ, karena dia udah mulai puber dan tangan itu makin lama makin kaku. Jadi belajar alat musik apapun akan lebih lama. Iya. Mungkin nangkepnya cepet, tapi turun ke motoriknya lama. Ya tergantung orang ya. Kembali lagi tergantung orang. Kadang-kadang ada yang sangat berbakat, ya udah umur 12 tahun mulai belajar, umur 18 udah jadi bintang. Ada kejadian itu. Nah, kita nggak bisa bohong kalau bakat ya. Tapi kembali lagi, murid harus latihan. Main musik itu nggak pernah jauh dari latihan. Bukan begitu ya, Spin? Betul. Ya begitulah. Ya, yang penting latihan ya. Ya. Dari tadi kurang lebih sekitar hampir mau 150 kali ya, ada nggak sih murid lu? Enggak sampai ya, 120-an kali ya. Enggak. Ya hit sekitar 90 sampai 100. Gue udah enggak. Ya anggaplah 100 lah. Dari 100 murid lu, kasih gue ada nggak dua murid yang satu yang sangat amat membanggakan, entah itu memang pintar sekali atau memang dia menjuarai competition atau apa, atau sama satu lagi kasih gue ada nggak satu murid yang aduh kayaknya udah deh, kayak lu kayak mungkin baru ngajar sekali udah enak gitu atau gimana, yang enak dulu deh, yang membanggakan dulu, lu inget gak? Ingat sih yang tadi arsitek. Oke. Ya, itu kebanggaan sih. Kebanggaan sampai sekarang. Kebanggaan sampai sekarang. Tapi bukan hanya dia ya. Ntar murid gue pada denger. ada yang membanggakan juga, yang lain juga ada. Ya karena kita nggak bisa sebut namanya semua ya. Iya. Ada. Aduh, berapa, mungkin lebih dari 5 ada. Oh iya. Yang aduh nggak banget. Maksudnya yang kayak sebenarnya bukan nggak banget gimana ya. Maksudnya kayak sedikit kayak lo bikin kayak sedih kah atau mungkin hopeless atau gimana kayak. Ini sebagai catatan dari sudut pandang guru ya. Yep. Sebenarnya kadang kalau kita ngajar murid nggak pintar, nggak pintar apapun itu tuh nggak apa-apa. Oke. Karena nggak semua orang hidup punya bakat musik. Okay. Itu sangat kita pahami. Tapi yang sangat mengganggu itu biasanya orang tua muridnya. Oke. Contohnya? Ya, misalnya kayak tadi gue ceritain, harus lulus ujian. Oke. Gitu. Anak dia nggak sadar bahwa anaknya punya kemampuan cuma segitu, tapi dia harus push. Dia nggak push. Nah kebanyakan dia tidak push anaknya, tapi dia push gurunya. Oke. Iya, sedangkan namanya proses belajar mengajar, halo orang tua murid itu di sekolah apapun itu, di ilmu apapun itu 2 hal, gurunya dan muridnya harus bekerja sama gitu. Berkesinambungan ya. Betul.
Adem. Gila. Tapi sekarang kan lagi zaman-zaman COVID nih. Lagi zaman-zaman COVID. Terus kayak ngajar gimana sih sekarang? Karena kan kayaknya nggak semua tempat bisa langsung ya. Maksudnya nggak bisa. Gue lihat ada beberapa teman gue juga ngajar, ada yang bisa langsung, ada yang enggak. Itu gimana? Maksudnya apa? Bukan suka duka sih, istilahnya kayak sekarang lebih beda kah atau dengan treatment yang sama atau gimana? Sekarang pasti kelas tuh banyak yang online ya. Nah, tolong juga ya para murid dan sebenarnya biasanya orang tua murid orang tua ya. Karena nyokap gue juga guru kan, jadi gue ngerti. Ketika lo ngajar online itu sebenarnya serius ya, sebagai seorang guru apapun itu, akhirnya kita sangat mengandalkan, karena kalau dulu kita bisa mengandalkan alat peraga. Kita tinggal nunjuk, kita tinggal gambar. Karena di dalam ilmu pendidikan itu menyampaikan secara visual itu akan lebih cepat ditangkap. Nah sekarang ini keadaan seperti ini kita nggak bisa semua serba visual, gitu. Jadi sekarang kita rely on kemampuan kita ngajar, benar-benar gimana cara menjelaskan gitu. Atau kita harus lebih pintar pakai cara aja gitu. Kalau ngajar, misalnya contoh ya, ngajar piano itu kita itu kan pasti dilemanya adalah masalah delay. Itu kan susah ya. Nah itu bagaimana cara kita ngatasin bahwa si murid ini bisa main piano on time. Ya mau nggak mau si anak muridnya harus nyalain metronom. For your information, metronom tuh alat buat ngitung kecepatan ya. Yang bunyinya kayak bom, tik 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 gitu. Ada satunya beda dong. Oke lanjut. Ya itu caranya gitu. Jadi kita harus banyak triknya gitu. Misalkan menjelaskan sesuatu, misalnya kita mulai dari mana, kita dulu tinggal tunjuk kan. Kalau kita sekarang ngajar, ya kita harus ini kita start dari bar sekian atau dari baris kesekian. Terus gimana caranya misalkan supaya bunyinya bagus. Nah mau nggak mau kadang-kadang kita harus sedikit usaha ya, kita bikin rekaman lah. Kita bikin video terus dikirim gitu. Berarti ya seperti itulah. Lebih effort online ya daripada. Iya banget. Sangat. Jadi buat murid-murid di luar sana tolong menghargai gurunya. Karena gue ngelihat banyak guru juga yang nggak cuma guru musik ya, guru apapun itu. Mereka kalau mau bikin muridnya ngerti, mereka tuh effort misalnya sampai bikin video baru. Dan mereka harus rela. Dan sekarang tuh kayak mesti mau rela diganggu seharian atau nggak ada batasan jam, kadang ada yang gitu juga. Iya. Nah kalau main musik kan kita ada batasan waktunya kan, kita nggak terikat kayak sekolah-sekolah gitu. Ya lebih ke usaha banget buat menjelaskan gitu. Tapi menurut lo aja deh, enakan mana? Iya enak datang lah. Enakan datang ya? Enak tatap muka. Enak tatap muka ya. Ada beberapa murid gue tuh sampai meminta orang tuanya, Miss Anitanya datang aja deh. Sampai ada yang kayak gitu? Iya ada yang sampai gitu. Jadi Miss Anita nggak usah ngajar gitu. Sampai mamanya sampai bilang, Miss anaknya udah nggak mau, mestinya datang aja. Ya udah. Banyak yang akhirnya lu datang. Ada. Setelah itu ya. Tapi tetaplah gue tetap prokes lah, protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya. Datang pakai APD gitu ya. Enggak gitu kali. Kan gini maksudnya ada tren yang kayak terkesannya gue bisa main ini terlepas dari piano ya. Dari apapun misalnya alat musik apapun gue bisa, karena gue udah handal di bidang itu. Gue merasa bisa untuk mengajar. Nah, lu punya pesan-pesan nggak sih buat orang-orang yang kayak gitu, atau mungkin ada pesan-pesan nanti setelah ini di belakang akan ada pesan-pesan untuk murid-murid gitu. Yang pertama dulu deh, yang kepedean, misalnya kayak gue bisa lah main salah satu alat musik. Gue sempat ada tawaran juga untuk suruh ngajarin, tapi gue sadar gue nggak berani, gue nggak bisa, maksudnya gue nggak sepede itu gitu loh.
Kan ada orang yang pede. Nah, menurut lu gimana? Sebenarnya gini, ngajar itu tiga proses ya. Yep. Input, proses, output. Input, Ya. oke. Ya, manajemen itu kan. Ah, Jadi lu sebagai guru tuh harus punya bayangan outputnya apa. oke. Itu udah nomor 1. Jadi lu harus punya bayangan murid lu tuh bakal kayak apa aja. Oke. Terus dari situ lu tarik ke belakang, proses yang lu bisa kasih, ilmu yang lu bisa beri itu apa aja. Oke. Lu jangka waktu itu akan berapa lama. Itu semua tuh jadi satu. Terus jadi dari situ lu akan lihat murid yang seperti apa yang bisa lu terima. Jadi input. Nah, Sesimpel itu ya. Hmm. Tapi kalau misalnya gue nggak ada latar belakang pendidikan misalnya, boleh nggak sih sebenarnya? Boleh aja. Boleh-boleh aja. Boleh aja. Karena mengajar itu inti mengajar gini. Orang tuh mengajar harus punya pikiran lu pingin bikin orang lain pintar. Oke. Kalau lu jadi guru takut murid lu lebih pintar, berhenti aja. Gitu. Kalau guru takut muridnya lebih pintar, mendingan udahan aja. Udahan aja. Karena gini, apa ya? Bahkan ketika lu punya murid yang jadi kopinya lu, itu lu sebenarnya nggak terlalu berhasil ngajar. Oke. Lu kalau ngajar hasilnya itu harus bring the best of the student. Jadi dia harus jadi yang terbaik dari versi dia. Kalau tiba-tiba ada yang bilang, oh dia kayak lu nih, gue sebenarnya agak-agak, waduh ini gimana nih, gitu. Malah takut ya? Ya karena kalau jadi kopiannya gue ngapain gitu. Oke. Kalau jadi kopiannya gue ngapain? Tapi kalau jadi original version of himself or herself, nah itu yang menjadi kebanggaan gue. Oke. Jadi kalau dulu ada yang pernah yang ledek gue, kayak murid lo lebih pinter dari lo deh gitu kan. Gue langsung berterima kasih, thank you. Ini promo yang hebat loh. Oh iya. Karena berarti murid gue itu bisa lebih gue bisa ngajar orang sehingga lebih hebat dari gue. Oke. Gitu. Menarik. Itu enggak musik doang sih, semua. Apapun ya. Semua. Nah terus kalau misalnya kalau kayak untuk tips untuk orang tua atau mungkin anak, bukan anak sih, calon murid yang bingung nih, aku mau ngeles tapi apa ya yang harus aku pikirkan, apa yang harus poin-poin apa yang harus diperhatiin nih, misalnya entah itu memilih guru atau memilih tempat musik, menurut lu ada tips gak? Kalau lu memutuskan ngelesin anak lu atau bahkan lu sendiri mau belajar main musik, nomor 1 terutama dan terpenting adalah punya waktu buat latihan enggak? Oke. Dan punya kesadaran untuk latihan atau enggak. Udah itu aja. Intinya itu aja. Udah itu aja. Karena mungkin balik lagi yang tadi di depan kan nggak semua orang punya bakat musik juga. Nggak semua punya bakat musik juga, dan mungkin balik lagi kan ada murid sama guru kan harus ada chemistry-nya. Mungkin aja dia bagus tapi nggak kena chemistry-nya kan. Iya. Wah, gila, menarik juga. Ternyata memang seribet itu ya. Dan memang mitos ya guru musik guru private itu banyak duit, betul juga ya. Berarti bisa lo amini ya. Iya, kalau itu dia. Kalau memang dia full di situ. Iya, dan ada juga yang emang jago banget. Karena gue punya bos tuh bos dari sekolah musik gue yang kedua ya. 2 bos gue tuh jago sekali, hebat sekali. Jadi secara musik pun hebat, secara apa kita nyebutnya, pedagogi dan andragogi itu adalah bagaimana cara mengajar, itu bagus banget. Dan itu kadang dan mereka tuh bakat, jadi naluri mereka untuk mengarahkan orang itu, jadi mereka udah bukan teori aja tapi pakai naluri gitu. Kan kalau udah teori udah jatuhnya teori plus naluri itu udah beda ya? Udah beda banget. Udah. Guru tuh kalau sampai teori dan nalurinya jadi satu itu udah wow. Juara ya. Juara. Tapi balik lagi kalau muridnya nggak rajin latihan, percuma. Betul. Dan juga mungkin emang nggak interest di situ juga kan, agak repot juga kan. Iya. Yang penting itu latihan sih. Iya. Tanggung jawab. Kan dipaksa orang tua, tapi kalau memang anaknya juga nggak interest kan juga repot juga. Nah tapi kadang gini, kembali lagi ya. Ini balik dari pengalaman nyokap gue.
nyokap gue itu dulu menyekolahkan ngelesin gue main musik itu. Sebenarnya satu karena gue memang suka ngeliatin orang main musik. Tapi yang kedua tuh dia bilang ini keseimbangan. Jadi misalkan kalau di sekolah kita tuh diajar untuk mengikuti peraturan dan gitu ya. Belajar main musik itu ya memang mengikuti peraturan tapi ada kebebasan sendiri. Iya, kayak ada ekspresi sendiri. Dan mungkin nyokap gue udah menyadari bahwa anaknya punya bakat gitu kan. Jadi dia merasa ya anak gue paling enggak bisa ekspresif di sini, karena gue tuh kalau di rumah diem. Jadi kayaknya mungkin takut juga ya. Jadi gue di situ. Nah, di situ gue belajar. Dulu belum ada ilmunya bahwa musik itu bisa menyeimbangkan atau bisa memberikan dorongan, mempunyai kontribusi dalam intelijensia manusia. Tapi makin kesini tuh ada banyak penelitian bahwa itu bisa membantu gitu. Stimulan aja ya, bukan sesuatu yang penting. Stimulan. Oke. Terima kasih Mbak Anita sudah berbicara. Wah, lama banget nih kita ngobrol-ngobrol. Seriusan? Serius. Ya banyak stigma yang akhirnya terluruskan, ya kan? Ya berarti nggak semua anak yang harus jadi gitu kan sebenarnya pas setelah ngeles. Terima kasih banyak Mbak. Iya. Terima kasih sudah menjadi bintang tamu di episode kelima. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat. Semoga guru-guru les, entah itu guru private atau apa, murid-murid juga dengerin. Ada mengambil hikmah di dalam ini semua. Amin. Closingnya apa ya? Ya udahlah. Perlu nggak kita bilang dadah aja? Ya udahlah ya. Ya udah. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Ya, dadah. Bye. Ya, dadah. Bye. Ya, dadah. Bye.